Nona Gu, penyakitmu sudah stadium akhir, dan waktu Anda tidak banyak lagi. Karena hidup sudah sampai di ujung. Aku masih ingin menghabiskan ulang tahun terakhir bersama suamiku. Hari ini juga hari dia memenangkan balapan. Xingxin, aku suka kamu, bukan Gu Sijun. Maukah kau menikah denganku? Kamu mau apa ke sini? Aku datang untuk merayakan ulang tahunmu. Lihat, ini yang paling kamu suka, kue dari toko itu. Kue ini benar-benar menjijikkan. Sama menjijikannya dengan dirimu. Siapa yang suka barang murahan seperti ini? Tapi ini dulu kita. Diam. Jangan bicara tentang kita lagi di depanku. Dengar ya, jangan mempermalukan diri di sini. Diam. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Ziggy. Akulah istrimu. Kak Ziggy, aku ingat, aku tidak mengundang si imut-imut ini ke pesta ulang tahunmu. Xingxin. Aku benar-benar hanya mencintaimu. Kalau kamu tidak suka dia, sekarang juga aku suruh dia pergi. Ikut aku. Gu Sijun. Ayo kita cerai. Kenapa? Perasaan kita selama 3 tahun, sudah kamu lupakan. Kamu sadar diri, dong? Sekarang aku juara dunia. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku hanya bersama orang seperti An Meisin, putri orang kaya, baru bisa membantuku. Sedangkan kamu, hanya sebuah beban saja. Tapi gelar juaramu ini juga aku yang mengajarimu. Tiga menit 11 detik. 0,8 detik lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana? Kak Ziggy, lihat. Saat di titik keluar tikungan, kamu harus lepas gas lebih awal, agar kecepatan di lintasan lurus meningkat. Penyesuaian di titik keluar tikungan adalah kunci kemenangan. Nanti kalau aku sudah jadi juara, ayo kita menikah. Kamu ngomong apa sih? Gelar juara ini sepenuhnya kudapatkan karena usahaku sendiri. Kamu, cuma gadis kampung liar. Berdasarkan apa kamu mengajariku? Sijun. Uang ini, kamu simpan saja. Anggap saja ini ganti rugi dariku, oke? Kamu terima, kamu terima. Sijun, aku mohon padamu. Aku mau berlutut padamu, boleh? Aku mau berlutut padamu, boleh? Sijun. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, beri aku kebebasan. Baik? Baik, aku akan mengabulkanmu. Naskah jelek apa ini sih? Apa-apaan sih tokoh utamanya yang lemah ini? Dihina sama pasangan brengsek begitu, masih nggak melawan. Masih ngasih doa restu lagi, bahkan nyari mati. Sungguh pengecut banget. Oke. Kamu juga udahan ngomongnya. Aku dengar sih. Ratu Film Gu, kamu juga lulusan sastra Spanyol. Yang pinter, kan? Gimana kalau naskah ini? Kamu ubah sendiri. Ubah ya ubah.
Aku ini. Masuk ke dalam naskah. Mau mati, kamu. Minggir. Kalau mengikuti alur naskah, berarti aku sebentar lagi harus. Kalau begitu, nasibku, aku yang tentukan. Pasangan brengsek. Ajal kalian sudah dekat. Gu Sijun, kamu nggak ada habisnya ya. Kak Ziki, kamu baik-baik saja? Gu Sijun. Dasar jalang. Berani-beraninya kamu mukulin aku. Gue mukulin. Terus kenapa? Gue mukulin kamu harus nunggu hari baik dulu. Serahkan padaku. Gu Sijun, jangan keterlaluan. Aku peringatkan kamu. Memang aku nggak ada habisnya. Mau apain kamu? Dasar pecundang. Gu Sijun, kamu tunggu saja. Lomba balap CBS beberapa hari lagi. Kamu juga ikut, kan? Urusanmu apa? Kamu tunggu saja. Kak Ziki. Halo, King Tom. Gelangku ini, jual di pasar gelap dengan harga tinggi. Aku mau ganti motor balap. Apa? Bukannya gelang giok ini harta kesayanganmu sejak kecil? Betul, ini satu-satunya harta berharga pemilik aslinya. Kalau hilang ini, pemilik aslinya mungkin tidak akan pernah bisa menemukan keluarganya lagi. Direktur Gu, di pasar gelap ditemukan. Gelang giok pusaka keluarga Gu. Adik perempuan Anda akhirnya ditemukan. Adikku di mana? Hasil penyelidikan awal, Nona besar ada di Kyoto. Katanya akan ikut balap motor jalanan besok. Baik. Profesor Gu. Profesor, Forum Medis Dunia mengundangmu untuk berbicara di Amerika Serikat. Master Gu. Baomashi mengundang Anda untuk menghadiri Pekan Mode Paris minggu depan. Maaf. Batalkan semua jadwal. Aku akan menjemput adikku pulang. Halo semuanya. Wah, semakin cantik. Para penonton, selamat datang di puncak acara kompetisi CBS. Sambutlah juara Liga A malam ini, Suzuki. Baik, sambutlah satu-satunya peserta wanita malam ini, Gu Sijun. Kalau dia berani datang hari ini, aku makan motor ini. Wahahaha. Si Jun datang. Gu Sijun, kamu ngejar-ngejar aku kayak gini buat apa? Bersihkah? Dari mana kepercayaan dirimu? Aku datang untuk mengambil kembali juara yang seharusnya milikku. Benar, si Jun bisa membimbingmu, menang juara juga bisa menarik kembali pialanya. Hei, dia membimbingku apa? Aku bisa menang, juara semua berkat kemampuanku sendiri. Kenapa? Mau menang juara? Dengan apa? Hanya dengan Suzuki jelekmu ini? Mau mengalahkan Kawasaki-ku? Jangan bercanda. Mimpilah di siang bolong. Meishin, lebih baik manfaatkan kesempatan ini buat dia pergi untuk selamanya. Kalian bisa apa? Tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Sangat yakin bisa menang juara? Kalau begitu, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Kita bertaruh siapa yang menang. Kalau aku menang, kamu harus pergi dari dunia motor. Selamanya akui bahwa kamu adalah orang tak berguna yang mengandalkan wanita. Kamu. Baiklah, kalau kamu kalah,
Kamu harus berlutut dan meminta maaf pada Ziki. Kami menunduk dan minta maaf. Dan keluar dari arena balap. Pergi dari Didu selamanya. Sepakat. Kalau begitu, mohon penonton yang hadir menjadi saksi. Semua juga sudah mendengarnya. Nanti jangan coba-coba mengingkari janji. Hati-hati, ada tipu muslihat. Tidak apa-apa. Tepat seperti yang kuinginkan. Sebentar lagi. Tabrak sampai mati Gu Shijun untukku. Hebat. Gu Shijun dan Suzuki berlomba ketat. Ya ampun. Ternyata hujan. Jalanan akan lebih licin. Ini semakin menguji kemampuan para pembalap. Hujan adalah keahlian saya. Momen terakhir. Gu Shijun mendahului Suzuki. Yang pertama meluncur ke garis finish. Luar biasa. Kenapa King Tong tidak ada? Hari ini kau beruntung. Aku menang. Waktunya menepati janji. Berkelahi licik pun tetap kalah. Cepat pulang saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Mei Xin, Panik apa? Ini kan belum diumumkan hasilnya. Sekarang saya umumkan hasil pertandingan kali ini. Peserta Gu Shijun melakukan kecurangan dalam pertandingan ini. Diskualifikasi dari hasil pertandingan. Jadi, juara pertandingan kali ini adalah Suzuki. dengar ya, juara itu aku, kamu, hari ini, keluar dari Dijing. Sekarang juga. Lepaskan aku. Aku tadi jelas-jelas lihat, kamu yang menjebak Si Jun. Bahkan cari 2 orang pembantu, tangkap aku. Padahal Si Jun yang pertama sampai garis finish. Kenapa juaranya dia? Aku akan mengajukan banding ke panitia. Banding? Tolong kamu sadar diri. Aku ini satu-satunya panitia kompetisi ini. Siapa yang aku suruh menang, dia yang menang. Aku mau nodai reputasimu. Reputasimu pasti ternoda. Ternyata kamu yang berbuat licik diam-diam. Betul. Aku ini nona besar dari keluargaan. Menghadapi orang rendahan seperti kamu, semudah membunuh seekor semut, sangat mudah. Seseorang yang tak punya kuasa dan anak haram dusun, berani bandingkan diri dengan Mei Xin? Sungguh tidak tahu diri. Kamu pikir dengan gelang giok itu, tukar dengan mobil tua, langsung bisa bangkit. Mimpi. Sekarang bahkan gelang giok warisan leluhur sudah ada di tanganku. Masih mau bandingkan apa lagi denganku? Kenapa gelang giok ini ada di tanganmu? Kamu mau apa? Lepaskan, lepaskan aku. Aku suka lihat semut seperti kamu tak berdaya dan menderita seperti ini. Coba lihat. Itu kan keluarga Super Dijing, keluarga Gu.
Kesempatan bagus ini. Bisa ketemu tuan ketiga dari keluarga Gu di sini. Jangan sampai si imut ini merusak rencana kita. Bawa pergi. Wajah gadis ini mirip adik kita. Sayangnya, dia tidak memakai gelang giok. 3 Tuan Gu, halo. Gelang giok ini milikmu? Aku. Dengar-dengar selama ini 3 bersaudara keluarga Gu terus mencari adik mereka yang hilang. Jangan-jangan gelang giok ini adalah buktinya. Dasar pelacur. Ternyata dia putri keluarga Gu. Tapi, sekarang putri keluarga Gu adalah aku. Gelang giok ini milikku. Sejak kecil selalu kupakai. Adik, aku kakak ketigamu. Ah, adik. Selama ini kami terus mencarimu. Kakak ketiga? Benarkah kau kakak ketigaku? Iya, kau. Gelang giok di tanganmu ini adalah buktinya. Ini pusaka turun-temurun keluarga kami. Gu Sijun. Kekayaan dan kemewahan ini biar ku menikmatinya untukmu. Ayo, adik. Kakak-kakakmu akan membawamu pulang. Gu Sijun. Keluarga Gu segera akan menjadi milikku. Tunggu. Cuma 2 orang begini mau mengurungku. Gelang giok ini milikku. Gelang giok ini milikku. Kenapa? Ingin mengaku sebagai putri keluarga Gu? Mencari kesempatan untuk mendekati keluarga kaya? Fitnah. Justru kamu, yang mengambil gelang giok si Jun, berani mengeluarkannya untuk memfitnahnya. Bapak Gu, dia hanya seorang wanita dari desa. Penuh dengan niat jahat. Baru saja, dia curang dalam lomba, untungnya wasit menemukannya tepat waktu, dan mendiskualifikasinya. Para Bapak Gu, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Selama ini kami mencarimu. Memang banyak yang mengaku sebagai adik perempuan kami. Orang-orang seperti itu sungguh menjengkelkan. Berhenti. Aku tidak pernah bilang akan mengakui kalian. Aku hanya bilang, aku punya cara untuk membuktikan gelang giok ini milikku. Tidak boleh. Jangan sampai dia merusak rencanaku. Kakak-kakak, ngapain masih bicara dengan penipu ini? Kalian masih diam saja di sana ngapain? Cepat usir dia. Tunggu. Bagaimana kamu membuktikannya? Gelang giok ini, asalkan bertemu dengan darah pemiliknya, dia akan bersinar. Sebaiknya kamu jangan membohongiku. Benar, hanya keturunan keluarga Gu yang bisa membuat giok kuno ini bersinar. Kamu adalah adik kandung kami. Jangan buru-buru mengakui keluarga dong. Bagaimana kalau salah? Nanti aku dibilang penipu lagi. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun kami mencarimu, memang bertemu banyak penipu. Iya, kakak ketiga telah menuduhmu. Kamu boleh memukulku. Kamu boleh memarahiku. Tapi, kamu tidak boleh menolak kakak ketiga. Baiklah. Mengingat kamu begitu tulus, aku maafkan kamu. Kalau begitu, bisakah kamu memanggilku kakak? Wanita ini tidak boleh dibiarkan kembali ke keluarga Gu. Tuan Gu, apakah kalian yakin akan mengizinkan wanita yang curang dalam kompetisi ini? Wanita berkarakter buruk ini, untuk kembali ke keluarga? Tidakkah kalian takut menghancurkan reputasi keluarga Gu yang berusia ratusan tahun? Iya, betul, para Tuan Gu. Dia tidak hanya curang dalam kompetisi, tapi juga ingin merebut gelar juaraku. Bahkan dia berani berkata gelar juaraku adalah berkat bimbingannya. Aku selalu dipaksa. Aku juga dipaksa untuk bercerai dengannya. Apakah keluarga Gu juga mau menerima pelacur yang sudah bercerai seperti ini? Orang yang tak tahu malu memang tak terkalahkan. Astaga. Karakter orang ini sangat buruk. Kalau wanita seperti ini kembali ke keluarga Gu, bukankah reputasi keluarga Gu yang berusia ratusan tahun akan hancur? Keluarga Gu adalah keluarga besar berusia ratusan tahun. Yang paling dihargai adalah reputasi, Gu Sijun. Kamu tidak bisa kembali. Aku juga ingin tahu, reputasi keluarga lebih penting, atau ikatan keluarga lebih penting? Kamu adalah adik kami. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Benar. Reputasi keluarga atau apapun. Kami sudah susah payah menemukanmu, mana mungkin kami dengan mudah menyerah. Hunina, mudah-mudah. Betul, tenang saja, adik. Kalian. Bagaimana bisa begini?
Tapi, Direktur Gu, Diam kau. Kenapa kami harus percaya pada seorang penipu seperti kamu? Benar. Adik, kamu ceritakan pada kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Faktanya adalah, aku mengorbankan karierku. Selama 3 tahun, aku melatih pria ini menjadi juara. Dan pria ini, setelah menjadi juara, langsung menudingku tak punya kuasa dan pengaruh, lalu membuangku, dan beralih ke wanita ini. Dan wanita ini, memaksa bertaruh denganku. Kalau aku menang, Shuziki harus keluar dari dunia balap. Tapi kalau aku kalah, aku tidak hanya harus meninggalkan sirkuit, tapi juga seluruh Beijing. Kamu, melihatku melewati garis finish, lalu menyuap wasit untuk menuduhku curang, membatalkan kualifikasiku. Jadi semuanya gara-gara kamu. itu hanya kata-katanya sendiri. Kamu punya buktinya? Bagaimana? Hanya karena kamu putri keluarga Gu? Boleh seenaknya menuduh orang? Iya juga ya. Gu Sijun nggak punya bukti. Gu Sijun. Bisa apa dia sama aku? Baik, mau bukti, ya? Karena kamu cari mati, aku kabulkan keinginanmu. Betul. Aku kan putri sulung keluargaan. Ngurusin orang rendahan kayak kamu? Seperti menginjak semut, sama mudahnya. Orang desa tak punya kuasa? Bisa apa dibandingin sama Meisin? Bajingan. Berani bilang adikku semut? Tidak, bukan itu maksud kami. Pak Gu, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kalau memang kesalahpahaman, maka jelaskan dengan baik, di mana panitianya? Pak Gu, saya adalah wakil ketua asosiasi motor dan juga panitia lomba kali ini. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Bukankah seharusnya adik perempuan saya diberi keadilan? Kembalikan gelar juara kepada Gu Sijun, kembalikan padanya. Ya. Berdasarkan keputusan asosiasi status lomba Nona Gu dipulihkan status anggota motor Shuziki dicabut dilarang mengikuti lomba apapun selamanya. Hancur. Benar-benar hancur. Mulai hari ini, keluarga Gu membatalkan semua kerjasama dengan keluarga An. Cuaca sudah dingin, keluarga An juga sudah dingin. Pak Gu, saya buta, tidak mengenal orang penting. Saya minta maaf, saya hanyalah semut kecil ini. Kumohon lepaskan semut kecil ini. Yang harus kamu minta maaf adalah adik perempuan saya. Sekarang baru minta maaf, sudah terlambat. Ayo adik, kita pulang. Oke. Aku benar-benar bodoh. Melepas putri keluarga kaya sejati malah memilih putri palsu ini. Dasar brengsek, kamu masih berani meremehkanku? Gu Sijun, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kasih HP-nya. Putri sejati keluarga Gu sudah pulang. Kamu, anak angkat putri palsu ini bukankah harus melakukan sesuatu? Selamat datang kembali, Nona. Adik, selamat datang pulang. Adik, akhirnya kamu kembali. Kakak ketiga akhirnya bisa menyerahkan semua baju yang dibuatkan untukmu selama ini. Ayo masuk. Adik, kamu sudah menderita selama ini. Tenang saja. Mulai sekarang tidak akan lagi hidup susah. Selama ini, kami tidak berani pindah rumah. Khawatir kalau kamu pulang tidak menemukan kami. Dan juga, kamar kamu, kakak sulung setiap hari menyuruh orang membersihkannya. Si Jun, kamu masih ingat boneka beruang kecil ini? Boneka beruang ini adalah mainan favoritmu waktu kecil. Aku selalu menyimpannya untukmu. Hal-hal waktu kecil, aku sudah tidak ingat lagi. Wanita utama aslinya terlalu menyedihkan. Naskahnya hanya bilang satu kalimat, hilang waktu kecil dan menjadi anak yatim. Langsung selesai menceritakan latar belakangnya. Ini semua salah kami, kakak-kakakmu. Dulu, kamu diculik orang. Ayah dan ibu karena hal ini sangat sedih hingga meninggal. Kamu, selama ini hidup terlantar di luar. Kakak sulung, sudah berlalu semua. Kita akan baik-baik saja mulai sekarang. Kamu pakai baju ini? Aku, Kakak ketiga setiap tahun membuatkanmu banyak baju baru. Sekarang kamu sudah kembali, mulai sekarang, pakai apa saja sesukamu. Dan juga ini, kartu hitam tanpa batas. Mulai sekarang, lakukan apa saja yang kamu mau. terima kasih, kakak sulung. Sudah. Adik sudah lelah seharian,
Cepat istirahat. Kamu istirahat dulu sebentar. Malam ada makan malam keluarga. Temu anggota keluarga lainnya. Kakak keempatmu sedang syuting di luar kota, tidak bisa kembali. Tapi kalau Meijia tahu kamu pulang, pasti sangat senang. Meijia siapa itu? Nanti malam, kau akan tahu. Meijia yang paling disukai. Kau pasti akan menyukainya. Sudah, ayo kita pergi dulu. Istirahat yang baik. Pemilik asli tubuh ini masih punya adik perempuan. Meijia. Gu Meijia, putri palsu yang salah diakui keluarga Gu 3 tahun lalu. Sekarang tinggal di keluarga Gu sebagai anak angkat. Gelang giok ini bisa bicara? Aku bukan gelang giok. Aku adalah sistem naskah yang dibangunkan oleh darahmu. Oh, begitu. Halo, sistem karakter utama perempuan. Salah, aku adalah sistem karakter pendukung perempuan. Bukankah aku karakter utama? Kau sudah bukan lagi, dan sebentar lagi kau akan tewas. Maksudmu apa barusan? Kok aku bisa jadi pemeran pembantu? Karena kamu masuk ke dalam naskah, menyebabkan alur cerita jadi kacau balau. Gu Meijia merebut sarangmu, mengambil kekayaan yang seharusnya jadi milikmu, keluarga, jodoh. Dia juga mengambil semua keberuntunganmu, lalu menggantikanmu jadi pemeran utama. Terus, tadi kamu bilang aku sebentar lagi akan mati. Itu maksudnya apa? Gu Meijia mengandalkan menyedot keberuntungan orang lain untuk memperkuat keberuntungannya sendiri. Sekarang dia memanfaatkanmu, kasih sayang kakak-kakakmu, membujuk mereka menghancurkan karier sendiri, lalu menyedot keberuntungan mereka. Begitu keberuntungan kakak-kakak keluarga Gu tersedot habis, kamu dan kakak-kakakmu akan hancur berantakan, mati tanpa jasad yang utuh. Ternyata dia vampir. Aku nggak akan memanjakannya. Sistem, kamu sengaja bangun. Nggak mungkin cuma buat jelasin latar belakang cerita, kan? Cepat, bilang. Ada solusinya nggak? Asal selamatkan karier kakak-kakak keluarga Gu, bantu pemeran utama asli, merebut kembali semua yang jadi haknya, maka akhir cerita bisa diubah. Kalau tugas gagal, Anda juga tidak bisa kembali ke dunia nyata, akan ikut dunia naskah ini, menghilang bersama. Apa? Kalau gagal, aku akan ikut lenyap bersama dunia naskah aslinya. Tenang saja, aku akan bantu jaga keluargamu dengan baik. Merebut kembali kebahagiaan yang jadi hakmu. Nona. Semuanya sudah berkumpul, menunggu Nona makan. Aku segera menyusul. Kalau begitu, ayo mulai. Yang mulia aktris pria ini adalah tunanganmu yang direbut. Oh, dia adalah tunanganku. Apakah dia, Gu, Si Jun? Adik, kamu hari ini sangat cantik. Dasar kurang ajar baru kembali sudah cari masalah denganku. Kamu pasti kakak Si Jun, ya? Ini adalah kakak King Yan, dia adalah tunangan kakakku. Alangkah munafiknya. Itu hanya candaan orang tua. Jangan terlalu serius. Pria yang baik susah dicari. Pria berkaki 3, bukannya ada di mana-mana? Itu, Si Jun cepat makan. Kak King Yan jangan marah. Kak Si Jun baru saja pulang. Kamu harus mengalah sedikit. Meijia kita memang anak yang paham. Tidak seperti orang-orang tertentu. Tidak boleh. Aku tak boleh biarkan si jalang ini merebut kasih sayang kakak-kakak. Kak Si Jun, kamu cantik sekali. Memang pantas jadi adik kandung kakak-kakak. Tidak seperti aku, hanyalah anak yatim piatu si bebek jelek yang tak diinginkan siapapun. Masa sih? Adikku secantik ini mana mungkin tak ada yang mau? Kamu selamanya adik kandung kami. Iya, Meijia. Selama ini, kami selalu menganggapmu sebagai adik kandung. Sistem benar. Gu Meijia dengan aura protagonisnya benar-benar berhasil merebut perhatian istimewa kakak-kakak. Aku tak bisa bertindak kasar. Terima kasih, Kak. Kak Si Jun,
Jangan marah. Kamulah satu-satunya adik kandung keluargaku. Tenang saja, aku tak akan merebutnya darimu. Si Jun, itu. Meijia dia tidak sengaja. Jangan ikut-ikutan seperti dia. Lagi pula dia. Sengaja pura-pura menderita untuk dapat simpati, menyiratkan bahwa aku punya niat buruk padanya, untuk memecah belah hubunganku dengan saudara-saudara keluargaku. Taktik yang bagus. Sayangnya, kamu berhadapan dengan ratu film ini. Ada apa adik? Kakak, apakah Meijia tidak suka padaku? Masa sih? Lalu kenapa baru saja aku pulang, belum sempat ngomong sama dia? Dia udah merasa aku mau usir dia. Adik Meijia, apa di matamu, aku ini orang yang sangat picik? Meijia, kamu terlalu sensitif. Si Jun sama sekali tidak bermaksud begitu. Bukan aku. Meijia, si Jun adalah kakakmu, bukan musuh dalam bayanganmu. Karena kesalahpahaman sudah teratasi, mari kita makan dulu. Banyak sekali makanannya. Aku belum pernah makan dan lihat sebelumnya. Gak apa-apa, lain kali makan lebih banyak. Iya, makan lebih banyak. Terima kasih, kakak kedua, kakak ketiga. Balas dendam dengan cara yang sama. Meijia, si Jun baru saja pulang. Kedepannya, rawat dia lebih baik. Iya, tahu. Tunggu saja aku hisap habis energi keberuntunganmu, biar seluruh keluargaku hancur. Kakak, kenapa kamu? Gak apa-apa, mungkin 2 hari ini lembur kerja terlalu capek. Kakak, jangan khawatir. Kali ini kerjasama dengan kelompok multinasional Kiao pasti berhasil. Dengan aku di sini, pasti gagal. Tuan rumah, jika kali ini grup Gu tidak bisa kerjasama dengan Kiao, karier Gu Mingyan akan runtuh. Gu Meijia bisa benar-benar menyerap energi keberuntungannya. Kakak, bolehkah aku magang di perusahaan? Bukankah kamu suka balap mobil? Balap mobil hanya hobi saya. Sebenarnya saya selalu ingin belajar dari kakak tentang cara berbisnis. Manfaatkan kesempatan ini, mundur untuk maju. Kak Si Jun, bagaimana kalau kamu datang ke Departemen Humas? Sebenarnya posisi Direktur Humas adalah milikmu, Kak. Tidak boleh. Posisi ini kamu dapatkan dengan kerja keras. Kenapa kamu memberikannya padanya? Kakak, meskipun posisi direktur ini sangat penting, tapi Meijia adalah lulusan manajemen bisnis dari Universitas Jingda, lulusan terbaik. Seperti dia yang tidak punya pendidikan, pemula tanpa pengalaman. Bagaimana bisa memenuhi syarat? Asalkan kita pegang keberuntungan, Kak Qingyan dan saudara-saudara keluarga Gu bukankah akan berada di pihak kita? Kalau begitu, tidak ada cara. Kak Qingyan saja bilang begitu. Bagaimana kalau begini? Kak Si Jun, departemen kami, masih ada posisi magang, aku bukakan pintu belakang untukmu. Maaf. Saya lulusan manajemen bisnis dari King Bei dan gelar ganda dalam pemasaran. Prestasi bisa diperiksa. Kalau bukan karena pemilik asli terlalu fokus pada cinta, sudah lama jadi CEO wanita. King Bei adalah Universitas 985, yang terbaik di dalamnya, adik perempuan sangat hebat. Tanpa kami, adik perempuan juga bisa merawat dirinya sendiri. Sudahlah. Jangan saling mengalah. Meijia, Kamu tetap Direktur Humas. Si Jun, kamu datang ke perusahaan sebagai Direktur Bisnis. Kebetulan dalam beberapa hari, grup akan mengadakan jamuan bisnis. Nanti, aku akan memperkenalkanmu pada semua orang. Baik. Berdiri. Apa yang kamu lakukan? Sekalipun Meijia bukan adik kandung keluargaku, dia tetap adik keluargaku. Jangan coba-coba mengganggunya. Sistem. Bolehkah aku menghabisi si otak cinta ini? Tenang, Yang Mulia Ratu Film. Si tokoh utama pria ini cuma tercuci otaknya oleh aura si tokoh utama wanita. Pergi. Kecuali kamu berjanji padaku. Tidak akan pernah mengganggu Meijia lagi. Dasar otak cinta. Kamu menyerangku diam-diam. Aku tidak terima. Tidak terima? Kalau begitu, tidak terima? Aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Lagi.
sudah menyerah? Sudah menyerah atau belum? Sudah. Menyerah! Dari kecil sampai besar selalu semena-mena. Apa katamu? Sebenarnya aku tidak terlalu membencimu. Siapa suruh waktu kecil kamu suka merebut paksa? Aku terhadapmu. Hanya perjodohan. Kak Qingyan. Ternyata kalian di sini, Kak. Aku sudah lama mencari kalian. Ada apa? Kakak sulung bilang, beberapa hari lagi akan ada pesta bisnis grup Gu. Dia bilang, suruh aku mengajakmu untuk menemui kakak kedua untuk pesan gaun. Kalau gitu, ayo pergi. Gaya desainnya terlalu norak. Orang-orang dari abad lalu sudah tidak mendesain seperti ini lagi. Gu Mingyuan, karena dipengaruhi oleh Gu Meijia, dalam hal desain sudah menyimpang dari gayanya sendiri, memaksakan diri mendesain setelan pamer kekayaan seperti ini. Meskipun dia sudah memenangkan penghargaan internasional, tapi ini bukan gaya yang dia sukai. Kenapa kalian berdua datang? Kak ketiga, kami datang untuk melihat gaun. Gaunmu sudah kudesain untukmu. Wah, cantik sekali. Ini adalah gaun yang dibuat Kak ketiga selama sebulan khusus untukmu. Ini adalah gaun yang satu-satunya di dunia. Kakak Si Jun, bagaimana menurutmu? Memang sangat indah. Sangat bertangan master. Kak ketiga. Kakak Si Jun sepertinya sangat suka baju ini. Kalau gitu, berikan saja untuk kakak. Ini, kenapa? Karena di pesta malam itu, kakak adalah bintang utamanya. Aku tidak berani mencuri perhatian kakak. Meijia, kamu juga bintang utamanya. Gaun untuk si Jun ini aku buat sesuai ukuran Meijia untuknya. Kalau tidak begitu, bagaimana kalau berikan dulu kepada Meijia? Mau cari masalah lagi ya? Gaun ini memang sangat cantik. Tapi, aku tidak menginginkannya, aku tidak suka gayanya, lagi pula. Ukurannya juga agak terlalu besar. Aku juga tidak muat. Dia sedang mengejekku gemuk ya. Lebih baik untuk adik Meijia saja. Tapi pesta malam ini tinggal beberapa hari lagi, khawatirnya gaunnya tidak bisa selesai dibuat. Jangan sampai nanti menyalahkan adik merebut sorotan kakak. Masa sih? Aku percaya kemampuan kakak ketiga. Cuma sebuah gaun malam saja, pasti bisa dibuat. Tentu saja tidak ada masalah si Jun. Kamu suka yang seperti apa? Orang kampung cupu, ngerti apa soal gaya dan mode. Bagaimana dengan gaun ikan Prancis yang minimalis? Baik, ini adalah gaya yang dulu paling dikuasai kakak ketiga. Tidak masalah. Si Jun, coba pikirkan lagi, lihat apakah masih ada detail yang belum disebutkan. Baik, aku selalu suka yang ada ekornya. Lebih baik yang polos, yang putih polos dengan motif tersembunyi, pasti sangat elegan. Memang sangat elegan. Tak kira kamu lumayan tahu barang bagus ya? Hanya tahu sedikit saja, sebagai ratu film gaun haute couture apa yang belum pernah aku coba. Si Jun, bagaimana kalau kita ke depan komputer sekarang membahas detailnya lagi? Kakak ketiga, bagaimana denganku? Kamu coba dulu gaun itu, lihat cocok atau tidak. Gu Si Jun tunggu saja. Halo? Pesta malam, keluarga Gu, aku kirimkan undangan untukmu. Nanti kamu harus siapkan untukku. Tenang saja. Orangnya sudah disiapkan sejak lama. Kali ini tidak hanya harus menyelesaikan Gu Si Jun secara tuntas, tapi juga harus menghancurkan kakak sulung. Nona Meijia, sungguh cantiknya malam ini. Gaun ini benar-benar gemerlap, menurutku sih, Meijia adalah pusat perhatian malam ini. Cantiknya, Dewi.
Nona Meijia, sudah waktunya Anda naik ke panggung untuk berpidato. Kakak laki-laki menyuruhmu naik ke panggung untuk berpidato. Berpidato? Aku kok tidak tahu. Hadirin sekalian, mari kita sambut putri tertua keluarga Gu Sijun, untuk menyampaikan pidato. Gu Sijun, kau harus tampil dengan baik. Semuanya dalam bahasa Spanyol. Tunggu saja kau dipermalukan di depan umum. Dia masih hebat, seperti waktu kecil, sama seperti dulu. Aktris pemenang penghargaan ini adalah lulusan Universitas Bahasa Spanyol. Adikku bilangnya bagus sekali. Kiao Sen, lama tidak berjumpa. Yan, adikmu sangat mahir berbahasa Spanyol. Adikku memang selalu luar biasa. Ayo, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah Bapak Kiao Sen, dan istrinya, Ibu Ana. Sudah sering dengar tentang Anda. Senang bertemu dengan Anda. Selamat datang di Tiongkok. Terima kasih, bahasa Spanyolmu sangat bagus. Untuk bekerja sama dengan keluarga Kiao, kami selalu membawa niat yang tulus. Kalau begitu, bagaimana dengan kerja sama kita? Sayang, jangan sampai baru kembali ke keluarga kaya, langsung meninggalkan aku, bahkan tega menyakitiku seperti ini. Sayang, aku mohon, maafkan aku, sayang. Lepaskan. Begitu kembali ke keluarga kaya, langsung buang suaminya sendiri. Gu Sijun ini memang oportunis. Orang seperti ini bagaimana bisa diajak kerja sama? Ana, ayo kita pergi. Kiao Sen. Keluarga Gu hancur. Dasar bajingan. Kau tamat? Gue kasih muka, malah enak ya, emang lu pikir gue nggak berani? Gu Sijun, kita cerai saja. Kenapa? Perasaan kita selama 3 tahun ini, semuanya kau lupa. Sadarlah, dong. Sekarang gue juara dunia. Kita bukan dari dunia yang sama. Cuma dengan orang seperti An Meisin, anak orang kaya, baru bisa bantu gue. Sedangkan kamu, cuma beban aja. Kamu pikir gue nggak siap, ya? Maling teriak maling. Si Chen Shimei zaman sekarang, sungguh tak tahu malu. Kasihan banget si Gu Sijun. Dapat mantan suami sampah kayak gitu. Bukan. Si Jun, aku cinta kamu. Maafin aku, ya, aku mohon. Baru sekarang aku sadar, orang yang selalu aku cintai, adalah kamu. Si Jun, Satpam. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Shi Jun. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Shi Jun. Shi Jun, aku salah, Shi Jun. Udah ditebak, kalian bakal main kayak gini. Gue udah nyimpan rekaman CCTV dari KTV dari dulu, nungguin aja kamu. Dasar nggak guna. Kiao Sen. Karena kesalahpahaman sudah jelas, bagaimana dengan kerja sama kita? Meski begitu, kami tetap tidak bisa bekerja sama denganmu. Kenapa? Kamu kan sudah bercerai. Orang yang bahkan tidak bisa mengelola pernikahannya, bagaimana mungkin bisa mengendalikan grup sebesar ini? Aku tidak yakin dengan keluarga Gu. Urusan kerja sama ini, lebih baik kita lupakan saja. Bapak Kiao, tunggu sebentar. Tolong beri saya 2 menit lagi. Baiklah, kamu hanya punya 1 menit. Bapak Kiao, menurut Bapak, wanita yang pernah bercerai tidak punya kemampuan berbisnis. Kalau begitu, apakah bisa saya artikan kalau Bapak sedang merendahkan istri Bapak, Anna? Apa yang kamu omongin? Mana mungkin aku merendahkan Anna? Benarkah? Tapi sepengetahuan saya, Nona Anna juga baru setelah bercerai menikah lagi dengan Bapak. Lalu bersama Bapak mendirikan grup Kiao. Perkataan Bapak tadi, apakah juga berarti menyangkal bakat bisnis Nona Anna? Aku. Kamu cepat diam. Ibu Anna, saya rasa Ibu lebih dari siapapun memahami kekuatan seorang wanita. Keluarga Gu kami akan menjadi mitra terbaik untuk Ibu. Sepertinya kamu sudah melakukan banyak penyelidikan. Tahu soal aku menikah lagi. Juga tahu
Di balik grup Kiao, tokoh penting yang sebenarnya adalah aku. Aku sangat mengagumi kecerdasanmu. Semoga kerjasamanya lancar. Semoga kerjasamanya lancar. Nona Gu. Aku minta maaf atas perkataan dan tindakanku. Maaf. Melihat atas nama Nona Anna, aku maafkan kamu. Jadi, ini rencanamu yang sudah disiapkan? Buru-buru apa? Mau buat masalah apa lagi buat aku? Serbuk kecil ini cuma perlu dituang ke dalam gelas. Minum 1 teguk saja, wanita paling suci pun bisa berubah jadi wanita murahan. Mau jadi seberapa cabul, ya segitulah cabulnya. Saat itu, Gu Sijun di hadapan banyak orang, skandal telanjang dan meminta bercinta ini akan tersiar. Keluarga Gu, reputasinya akan benar-benar hancur. Nah, semoga kerja sama kita berjalan lancar. Semoga kerjasamanya lancar. Maaf, semuanya. Aku agak lelah. Kalau begitu, hari ini kami pamit dulu. Besok kita tanda tangani kontraknya. Aku antar kalian, silakan. Kakak. Kakak, selamat ya, berhasil dapatkan grup Kiao. Sekarang, kakak akhirnya bisa lega. Terima kasih. Kalau tiba-tiba baik tanpa sebab, pasti ada maunya. Cheers. Kakak datang. Ayo, barengan. Meijia, Kak, selamat ya. Sebentar kita rayakan. Yuk. oke. Adik, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kak. Tapi, sepertinya adik Meijia masalahnya lebih besar. Aku mau cowok. Meijia, tenang dulu. Kamu kenapa Meijia? Meijia, sadarlah sedikit, bisa tidak? Kamu sedang apa ini? Kakak, minuman ini ada masalahnya. Minuman ini. Dia yang baru saja memberikannya kepada Meijia. Berhenti, Satpam, tahan dia. Ah. Kamu. Meijia, cepat antar Meijia pulang. Iya, baik. Gu Meijia ini. Terhadap saudara-saudara keluarga Gu dan Huo Qingyan terlalu dalam pengaruhnya. Kenapa bukan kamu? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu. Sekarang, saatnya mengambil langkah berikutnya. Untung cuma minum sedikit. Sekarang sudah baik. Meijia, kamu jangan sampai minum sesuatu yang asal-usulnya tidak jelas lagi. Kamu tahu? Aku tahu. Tapi, Kak ketiga, kalau hal ini tersebar, aku malu sampai nggak berani ketemu orang lagi. Tenang saja. Media-media sudah aku beritahu, tidak akan ada yang meliputnya. Tapi kalangan ningrat dan di dalam grup perusahaan sepertinya sudah tersebar semua. Begini, untuk menghindari omongan orang, beberapa hari ini kamu jangan keluar dulu. Kalau di perusahaan masih banyak urusan, aku. Di perusahaan ada aku dan Shijun. Shijun belakangan ini, kemampuannya sudah jelas terlihat. Bajingan, kamu lagi-lagi dapat untung dari situasi ini. Qingyan, kali ini, kejadian Meijia murni kecelakaan, jangan kamu pikirkan. Tentu saja tidak. Adik Meijia di hatiku selalu adalah adik yang baik hati dan polos. Adik? Iya, aku yang kurang pikiran. Kamu benar? Ada apa? Kak Qingyan, aku takut. Bisakah kamu tinggal menemaniku? Di sini kan banyak orang. Kamu takut apa? Hai. Lebih baik aku yang merawat adik Meijia. Kalian para lelaki tahu caranya merawat cewek. Aku lebih nyaman merawatnya. Tidak. Si Jun benar. Dia perempuan.
Lebih nyaman sedikit, kita pergi. Ayo pergi. Hai. Aduh, Sekarang, cuma tinggal kita berdua. kamu mau apa? Mau rekam video, ya? Cuman trik receh kayak gini aku udah mainin adegan kayak gini ratusan kali di film. Kamu apa aku salah sampai kamu benci? Kenapa kamu tega menyakitiku seperti ini? Udah, berhenti acting. Naskah pidato bahasa Spanyol. Cowok brengsek, sampai obat bius. Kamu pikir aku nggak tahu semua itu ulah kamu? Kamu apa yang kamu omongin? Aku nggak ngerti. Lagi pula, yang kena jebakan kan aku. Karena aku lebih pintar. 10.000 kali dari babi sepertimu. Kamu. Sekarang kerja sama antara keluarga Gu dan keluarga Kiao sudah pasti terjadi. Keberuntungan kakak sulung sepertinya sudah nggak bisa kamu curi lagi. Dia kok bisa tahu? Jangan pikir aku nggak tahu apa yang mau kamu lakukan. Kalau kamu tahu diri, minggir sendiri. Kalau enggak, kalau ada lagi next time, nggak akan sesimpel ini lagi. Sungguh nggak berguna. Gak ada gunanya. Kamu mau meracuni dia, malah keracunan sendiri. Kalau tahu kamu sebego ini, dulu orang tua seharusnya menyerahkan aku ke keluarga Gu. Siapa suruh kamu, Kak, Xiao dan elemenmu tidak semuanya Yin. Usiamu juga tidak cocok. An Meijia. Hanya karena kamu gagal meracuni dia, malah dikalahkan oleh wanita itu. Sekarang Guminyan sudah ancam, akan membuat keluarga An tidak bisa bertahan di ibu kota. Ini semua gara-gara kamu. Apa maksud omonganmu ini? Kalau bukan karena aku berusaha keras di keluarga Gu, mana mungkin keluargaan sekarang bisa kaya raya? Yang harus kamu lakukan adalah menjagaku. Biarkan aku terus menyedot habis keberuntungan keluarga Gu. Dengan begitu, keluargaan lambat laun akan jadi orang terkaya di ibu kota. Menjagamu? Maksudnya apa? Aku sudah ketahuan oleh Gu Sijun, wanita itu. Dia sudah tahu aku merusak keberuntungan keluarga Gu. Apa? Kalau dia kasih tahu kakak beradik keluarga Gu kalau kamu sengaja mendekati mereka untuk menghisap habis keberuntungan keluarga Gu, Kamu pasti akan diusir oleh mereka. tenang saja. Sekarang dia belum punya bukti. Jadi, sebelum itu terjadi, habisi nyawanya. Siapa yang memakiku di belakang? Mungkin kabar baik. Kabar baik. Selamat, host. Berhasil membantu Gu Mingyuan. Kembali ke gaya desain, juga memfasilitasi kerja sama antara keluarga Kiao dan Gu. Menyelamatkan nasib kakak laki-laki dan kakak ketiga. Sekarang hadiah 10.000 poin prestasi. Poin prestasi. Apa itu poin prestasi? Bisa di dunia skenario. Menukar item penting. Misalnya, air kehidupan, bisa menambah umur 1 tahun. Ada juga pil penurut. Orang yang meminum pil itu, akan percaya apapun yang kamu katakan. Aku mau itu. Host, yakin, item ini sekali pakai. Efektif hanya 1 hari. Adalah yang terburuk di antara semua item. Bagaimana aku merasa? Ini di sini yang terbaik, dan besok, pasti bisa berguna. Adik, hari ini, kakak akan membawamu menginspeksi proyek grup, mengenal bisnis. Baik. Ayo pergi. Sistem, tukarkan itu milikku. Item sekali pakai. Penukaran berhasil. Mulai berlaku. Kerjakan dengan rapi. Buat seperti kematian karena kecelakaan. Kalau sudah berhasil, aku bayar 1 juta. Siap, mereka akan segera mati. Ayo pergi,
Peringatan, bahaya. Ada apa? Aku. Langkah pertama jadi karyawan yang baik yaitu turun ke lapangan. Kak, kita ke proyek konstruksi, yuk. Baik. Untung tadi nggak masuk. Suruh orang perbaiki. Ayo pergi. Waterproofing di bagian basement itu, pastikan dikerjakan dengan sempurna, perhatikan pipa drainase, dan sistem kebakaran. Ya, Aku hampir selesai di sini, kamu pulang dulu dan istirahat. Baik. Peringatan, bahaya. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? kalian berdua kerja bagaimana sih? Cepat bantu dia bangun. Maaf. Syukurlah tidak terluka. Pulang dulu saja. Main seperti ini, ya? Kalau begitu, permainan dimulai. Minum dulu. Hari ini terlalu banyak kejadian tak terduga. Pertama lift, lalu lokasi konstruksi, entah kenapa. Ini. Sepertinya, ada yang ingin aku mati karena aku kembali ke Jingdu. Mereka ingin aku mati. Pak Gu, bukan aku. Aku tahu. Selidiki. Hari ini juga, harus ketahui siapa pelakunya. Siap. Bukannya disuruh buat seperti kecelakaan? Kenapa kau kirim orang untuk meracuni airnya lagi? Racun apa? Aku cuma mengirim kamu sendiri. Kenapa Gu Sijun belum mati? Itu dia, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Halo. Halo. Bawa pergi. Sungguh tidak berguna. Aneh, tadi gelasnya beracun. Kenapa item penyelamat tidak memberi peringatan? Karena aku sendiri yang meracuni diriku. Tuan rumah sendiri yang meracuni dirinya. Kenapa? Kalau langsung mengatakan kebenaran pada kakak sulungku, dia malah tidak akan percaya. Lebih baik beri dia satu kesempatan, biarkan dia mencari jawabannya sendiri. Nanti, dia pasti terpaksa percaya. Adik, pelakunya sudah ketemu. Termasuk dalang di baliknya, sudah kutunggu juga. Siapa? An Mei Shin. Dia menyimpan dendam padamu. Jadi, menyuap pengawal di sampingku untuk mencelakaimu, aku sudah serahkan dia ke polisi. Mulai sekarang, keluarga Gu dan keluarga An tidak akan pernah berdamai. An Mei Shin cuma pion kecil. Kakak, apa kakak tidak takut pada keluarga An? Cuma orang kaya baru, apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu, keluarga An ini, bagaimana bisa jadi kaya? Awalnya, cuma pedagang kecil. Bisa sukses juga karena andil keluarga Gu. Keluarga An dan keluarga Gu sudah lama kenal. Bukan begitu. Setelah Meijia masuk perusahaan, apa yang kupikirkan? Bisa-bisanya mencurigai Meijia. Tidak, pasti bukan Meijia. Bicara soal Meijia, kakak, bagaimana kalian bisa kenal dengannya? Waktu itu hari sedang turun salju, kakak keempatmu keluar, dan menemukan Meijia di depan pintu. Di lehernya, ada tanda lahir yang mirip denganmu. Kakak keempat mengira itu kamu, jadi dia bawa pulang. Meski dia bukan kamu, tapi kakak keempat sangat sayang padanya. Akhirnya kami mengangkatnya sebagai anak. Begitu rupanya. Kebetulan lehernya sama-sama ada tanda lahir,
lalu kebetulan tersesat di depan rumah keluarga Gu. Di dunia ini mana ada kebetulan yang begitu besar? Mungkin orang di balik semua ini sangat mengenal aku dan seluruh keluarga Gu. Benar, kan? Kak, orang yang menculikku dulu sudah ketemu. Waktu itu, kamu diculik di hari ulang tahunmu. Setelah menculikmu, penculik itu tidak minta tebusan, langsung hilang tanpa jejak. Ayah ibu mengerahkan semua kekuatan, memeriksa semua CCTV di kota. Tapi, hanya terlihat kamu keluar sendirian. Tidak ada orang lain. Ayah ibu juga karena hal ini terlalu sedih, makanya... Kak, sudah berlalu. Bukankah aku sudah kembali? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku sudah menyewa bodyguard pribadi untukmu. Sampai pelakunya ditemukan. Pak Direktur, Mobil dan bodyguard sudah siap. Sekarang antar Nona pulang. begini saja, kamu pulang dulu. Masalah ini akan kuselidiki tuntas. Kak, kalau begitu aku pergi dulu. Sistem, penculik yang menculikku dulu, siapa ya? Maaf, Tuan. Poin prestasi yang Tuan miliki saat ini tidak cukup untuk menukar alur cerita lengkap. Segera selamatkan keberuntungan kakak keempat Tuan, Gu Mingye, untuk mendapatkan poin prestasi. Ribet banget. Mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Penculik itu menculik, tapi tidak meminta tebusan. Lalu apa yang dia inginkan? Kecuali orang yang menculik pemilik tubuh asli ini dan yang mengirim Gu Meijia ke keluarga Gu adalah orang yang sama. King Tong, tolong selidiki seseorang untukku. Bukan hanya orang yang sama, tapi juga orang yang sangat mengenal keluarga Gu. Nona, ada tamu penting yang datang menjumpai Nona. Tamu penting? Mau menemui aku? Laki-laki atau perempuan? Turun saja, Nona akan tahu. Jangan-jangan King Tong yang datang. King Tong, kamu datang. Kamu datang buat apa? Dengar-dengar kamu keracunan. Mau lihat kamu sudah mati atau belum? Kamu cari masalah ya? Aku bawakan hadiah untukmu. Jangan main pukul orang yang sedang tersenyum dong. Bawa apa? Pangsit kuah isi telur kepiting. Duduk. Kamu, tidak apa-apa? Tidak terluka? Tidak. Syukurlah. Hari ini kamu benar-benar beruntung. Aku suka banget makan pangsit kuah isi telur kepiting. Siapa bilang cuma kebetulan? Aku dari awal sudah tahu. Aku nggak lihat apa-apa. Ada kotoran di rambutmu. Oh ya. Jangan-jangan dia ini dari kecil sudah. Kamu bilang waktu itu, waktu aku masih kecil, aku merampas apa ya? Udah gede aja, minum air aja bisa tersedak. Sudah. Itu, perjodohan. Kak Qingyan. Kak Qingyan, kamu datang. Wah, ada bakso kuah juga. Meijia. Ini buat si Jun. Untukmu juga aku siapin. Kak Qingyan, kamu nggak sayang aku lagi, ya?
Bukan. Kamu nggak kejar? Kali ini Meijia agak kurang ajar. Sekarang gimana? Huo Qingyan juga nggak berpihak padaku. An Meisin juga udah mengacaukan semuanya. Hari-hari indahku di keluarga Gu sudah habis. Tenang. Seluruh kejadian ini timpakan saja ke kepala An Yeshin. Bahkan kalau Gu Xiyun melapor, kakak-kakak lelaki keluarga Gu juga nggak akan mencurigaimu. Asalkan kamu terus menyerap energi keberuntungan keluarga Gu, kita tetap akan menang. Iya juga. Sandaran utamaku. Kakak keempat. Sebentar lagi akan pulang. Perjodohan itu. Kenapa? Waktu kamu umur 5 tahun. Membantingku ke tanah dan memukuliku. Terus memaksaku menikahimu. Kalau aku nggak mau, kamu terus memukuliku. Orang tua datang pun nggak mempan. Jadinya aku terpaksa setuju. Dulu aku sekeras itu. Baru tahu, kamu memang keras banget. Maaf ya, masa kecilku bikin kamu trauma. Berarti perjodohan kita bisa dibatalkan dong. Batal? Kamu anggap perjodohan main-main. Mau ya mau, batal ya batal. Mau ya mau, batal ya batal. Batal. Bukannya dari awal kamu yang mau batalin perjodohan? Aku. Bapak Gu, apa komentar Bapak soal gagal meraih penghargaan ini? Aku sangat menyesal. Menurutku juri kali ini sangat tidak punya selera. Sistem kakak keempatku orangnya seperti apa? Gu Mingye adalah orang yang paling memuja Gu Meijia, hampir selalu nurut sama Gu Meijia. Makanya keberuntungannya yang pertama terancam. Tinggal satu pukulan terakhir. Cuma gaya-gayaan nggak cocok kan? Akting Bapak dulu nggak seburuk ini kan? Kamu ngerti apa? Adikku bilang akting kayak gini paling keren. Aku nggak mau ngakuin dia kakak keempatku. Aku butuh pengakuanmu. Kakak keempat. Akhirnya kamu pulang. Meijia, kakak bawakan hadiah khusus untukmu. Tas Dior edisi terbatas global. Lihat apa? Kamu tidak mau mengakuiku. Aku juga tidak mau mengakui kamu. Kamu, yang menyiram anggur ke Meijia. Aku melakukannya karena dia dibius. Menyiramnya dengan anggur agar dia sadar. Kamu masih berani bicara? Kamu sebagai kakak perempuan, kenapa tidak mencegah Meijia? Hanya diam melihatnya dibius. Kakak keempat. Si Jun juga tidak tahu kalau anggur ini bermasalah. Diam kau. Bahkan membantu si pembawa sial ini. Bersama-sama mengganggu Meijia, Huo Qingyan. Aku salah menilaimu. Lauti. Siapa yang kau sebut pembawa sial? Apa perkataanku salah? Sejak dia kembali, harga saham keluarga Gu anjlok. Aku gagal meraih penghargaan. Meijia juga dibius. Semua ini salahnya dia. Kakak, kita harus segera mengusirnya keluar. Host, tahan dulu. Baik. Nanti akan kuhajar habis-habisan dia. Apa yang kau omongkan tanpa dasar ini? Kamu gagal meraih penghargaan? Itu masalahmu sendiri. Itu masalahmu sendiri. Itu masalahmu sendiri. Setelah si Jun pulang, langsung berhasil memfasilitasi kerja sama kita dengan kelompok Kiao. Sekarang harga saham perusahaan naik sampai batas atas. Benar. Dan gaun yang kubantu si Jun, desain, juga masuk nominasi penghargaan internasional. Dia adalah pembawa keberuntungan. Kamu sendiri tidak punya kemampuan, masih mau menyalahkannya. Kalian dapat yang baru, lupa yang lama. Tidak sayang lagi pada Meijia, ya? Baik, aku bawa dia pergi. Bawa dia pergi? Mau bawa dia kemana? Kenapa akhir-akhir ini kamu sangat santai? Jangan-jangan. Energi keberuntungannya sudah habis tersedot? Kamu sudah tamat, ya? Mulutmu sial. Kamu pasti senang kalau aku hancur, ya? Orang yang pengin kamu hancur. Mungkin orang lain, ya? Ini sebenarnya kenapa sih? Ya karena dia sok jagoan di luar negeri. Dia marahi wartawan, ngomongin sutradara, bilang juri nggak punya selera. Dia sudah menghina semua produser dan sutradara di industri ini. Kerjaannya juga berhenti. Siapa bilang aku nganggur?
Besok kami akan ikut acara variety show. Variety show? Bukannya kamu paling benci variety show? Kamu bilang apa waktu itu? Bilang itu menurunkan kelasmu. Ya karena sok jagoan, reputasi jatuh. Nggak ada yang mau kasih kerjaan. Kali ini beda. Kali ini aku mau ajak Meijia ikut variety show favoritnya. Cinta kakak adik. Kakak adik? Terus pacaran? Yaitu, bawa saudara kandung sendiri ikut acara rekaman, sama saudara kandung orang lain. Pacaran bareng. Kakak keempat. Kakak pasti bisa balikan reputasi lewat acara ini. Bukan malah terpuruk, ya? Host, ini adalah ujian mematikan bagi Gu Mingye. Tidak hanya kehilangan keberuntungan, bahkan bisa langsung kehilangan nyawa. Anda harus selamatkan dia. Meijia, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Acara varietasmu itu harus bawa aku ikut. Enggak boleh. Bukan begitu. Masa iya aku harus bawa kamu? Acara varietasmu ini nggak bawa adik kandung sendiri, masih mau balikin reputasi? Kamu? Lagi-lagi. Saudari palsu dan asli ikut acara varietas bersama? Bukannya bakal lebih heboh? Betul kan omonganku? Aku rasa omongannya masuk akal. Aku dukung. Tidak boleh. Kamu masih punya ikatan pertunangan denganku. Masa iya mau ikut acara varietas kencan? Itu kan cuma guraian orang tua dulu. Janji tunangan masa kecil gitu nggak bisa dianggap serius. Bukannya kamu yang bilang gitu? Aku nggak setuju. Diam kamu. Hal ini, aku setuju. Si bungsu, jaga baik-baik si Jun dan Meijia. Kalau tidak, Kamu tuh adik apaan sih? Sama sekali nggak ada bedanya sama macan betina yang semena-mena. Nah, sekarang kamu baru tahu, aku memang adik yang semena-mena. Sampai jumpa besok. Kamu tunggu saja. King Tong. Kok kamu di sini? Diseret sepupuku buat nambah jumlah peserta. Sepupumu siapa? Aku. Dia. Dia sepupumu. Sepupu jauh. Dia maksa aku datang. Katanya kalau aku nggak datang, bakal pengaruhi kebahagiaan hidupnya. Kebahagiaan hidup, ya? Ada apa? Kamu bisa ikut acara kencan? Aku nggak boleh pacaran bebas? Mereka kok bisa datang? Siapa mereka? Influencer yang naik daun dengan konten yang agak nakal. Du King King. Skandalnya banyak banget. Dia paling suka bikin gosip dengan artis pria. Katanya sih, artis pria yang deket sama dia, bukan pensiun dari industri hiburan, ya bunuh diri. Itu adiknya. Katanya baru keluar dari penjara. Masa masih bisa ikut acara kencan? Du King King. Nanti, lakukan seperti yang sudah kita bicarakan. Ini pasti rencana jahat Gu Meijia, ya? Mau menyatukan Du King King dan Gu Mingye, mengacaukan mereka. Benar-benar menghancurkan karier Gu Mingye di dunia hiburan. Kak, sebentar lagi aku satu tim sama Kak King King, ya. Menurutku, dia terlihat cukup ramah. Baiklah. Asal Meijia suka. Tidak boleh. Di sini, aku yang berkuasa. Baik. Kalau begitu, biarkan adikmu Meijia berkencan dengan si babi ini. Tidak, aku tidak akan membiarkan Meijia berkencan dengan babi ini. Tapi,
Lupakan saja hal ini. Kak. Kak. Selamat datang di Saudara yang Jatuh Cinta. Selanjutnya, kita akan menguji kekompakan kakak beradik melalui permainan estafet kecil. Tugasnya adalah menarik ban. Dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya, kakak beradik bergantian bola balik. Yang pertama mencapai garis finish adalah pemenangnya. Perhatian. Dua pemenang pertama akan satu tim. Dan yang kalah di posisi ketiga dan keempat akan menjadi satu tim. Secara otomatis menjadi pasangan kencan malam ini. Jadi, pada akhirnya, kalian mau kalah? Atau menang? Baiklah. Siap-siap. Bersiap. Mulai. Semangat! Tidak. Harus membuat Gu Mingye dan Du Qingqing satu tim. Meijia. Bikin masalah lagi, ya? Apa kamu baik-baik saja? Kakiku terkilir. Aduh, sakit. Adik perempuan Gu Mingye mengalami masalah. Sekarang Gu Sijun yang akan menggantikannya. Gu Mingye, si pendek, Gu Mingye, si bodoh. Siapa yang kamu hina? Pergi. Kakak keempat sudah baik-baik saja. Ayo pulang. Gu Sijun yang pertama menyelesaikan perjalanan pulang pergi. Semangat. Perlombaan selesai. Kru memberikan payung. Nah, sekarang, saya umumkan hasil perlombaan. Juara pertama babak ini adalah Tim Gu Mingye. Ya. Tenaganya besar sekali, terlalu kasar. Tidak seperti perempuan sama sekali. Waktu kecil, tidak ada yang menyayangi. Untuk bertahan hidup, hanya bisa mengandalkan tenaga. Tidak bisa menjadi seperti yang kamu lihat gadis yang manis. Maka juara kedua adalah tamu grup keempat. Menurut aturan, dua teratas otomatis berkencan. Beberapa orang ya, harus tahu diri. Bukan milik sendiri. Jangan memaksakan diri. Kalau begitu, kita lebih baik berkencan dengan orang lain saja. Nona Sijun. Pria ini sangat pengecut. Sama sekali tidak cocok untukmu. Sepertinya, kamu hanya bisa memilih saya. Siapa bilang hanya bisa memilihmu? Ini siaran langsung. Kamu mau apa? Bolehkah aku menjadi pilihanmu? Dia ini kenapa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kami peringkat ketiga. Peringkat kedua sudah menyerah. Harusnya giliran kami. Karena pertandingannya tidak adil. Kelompok kami ada 3 orang. Kalian semua 2 orang. Jadi harus diulang pertandingannya. Benar. Ulang pertandingan. Ulang pertandingan? Ayo ulang pertandingan. Kakak keempat, kita harus menang dengan jujur. Meijia benar. Aku setuju untuk mengulang pertandingan. Baiklah. Minoritas melayani mayoritas. Kalau begitu, ulang pertandingan. Silakan kedua saudara yang ikut lomba. Bersiap. Tunggu dulu. Kamu kan tidak ikut lomba? Kamu di sini ngapain? Lihat bagaimana kamu menghalangiku kali ini. Bersiap. Mulai. Terluka. Jangan bergerak.
Biasanya kamu yang melindungiku. Sekarang giliranku. Selamat, Gu Mingye, mendapat juara pertama. Meijia, kamu masih sakit? Revolusi belum berhasil. Kita masih harus berusaha. Sekarang, juara pertama, Gu Mingye dan saudaranya, dan juara kedua, Huo Qingjian dan saudaranya, berhasil membentuk tim. Dua grup lainnya, otomatis membentuk tim. Baiklah. Sekarang silakan 4 grup tamu masuk ke villa. Setelah makan malam, bebas beraktivitas. Kakak, kita bersama-sama menonton yang kamu buat, karya film dan TV, ya. Baik, Kak King King, kamu juga ikut. Baiklah, Baiklah, Kakak, kamu bermain dengan sangat baik. ya, akting Gu Mingye sangat ahli. Menurutku, itu juri yang tidak punya selera. benarkah? Kakak, apa maksudmu? Apakah kamu merasa kakak bermain tidak cukup baik? Bukan tidak cukup baik. Sangat buruk. kamu ngerti akting nggak? Mana yang jelek? Aku pernah nonton drama yang kamu mainin. Kamu cuma bisa gaya-gayaan di depan kamera. Nggak pernah sama sekali di depan kamera nyampein perasaan karakter yang beneran. Aku. Para peserta. Selamat malam. Selanjutnya, kita bakal ada sesi kencan berdua. Kami udah siapin di lantai atas 2 kamar buat kalian. Biar kalian bisa kencan berdua. Kita total ada 9 orang. Kenapa cuma 2 kamar? Pertanyaan bagus. Hari ini, itu kencan waktu terbatas. Berdasarkan hasil lomba siang tadi, dibagi grup. Grup pemenang, abis kencan selesai, baru giliran grup yang kalah. Gak dong. Kami yang kencan, kalian cuma nonton aja dari awal sampai akhir. Nggak gitu. Kami udah siapin di kamar, kamera buat kalian. Semua kru, bakal minggat. Nanti, kalian pakai lampu tidur di kamar sebagai kode. Lampu tidur yang sama berarti satu grup. Semoga malammu menyenangkan. Kencan berdua, ya? Oke. Kamera dimatikan. Kalian istirahat dulu 15 menit. 15 menit lagi. Permainan dimulai. Kak, ayo kita istirahat dulu. Kamu duluan aja. Aku mau sendirian dulu. Nona Gu, kamu cantik banget. Minggir. Nona Gu, jangan dingin banget dong. Gini. Kita berdua tambah WeChat, lagi pula kamera ini sudah dimatikan. Dia menyuruhmu minggir. Cepat minggir. Ada urusanmu apa? Sebulan yang lalu. Kasus Gerbang Selatan itu, seharusnya ada hubungannya denganmu kan? 2, masih mau masuk lagi? Bukan Huo Xiao. Tolong maafkan. Tolong maafkan. Pergi. Baiklah, segera pergi. Aku lihat malam ini. Kamu belum makan. Sini. Bakpao isi telur kepiting. Dibuat khusus untukku. Siapa? Siapa bilang ini dibuat untukmu? King Tong juga belum makan. Kalau begitu aku tidak mau. Ini tidak dibuat khusus, aku tidak butuh, kamu berikan saja kepada King Tong. Kamu. Apa sih kamu? Aku lebih baik mati kelaparan daripada orang yang terlalu baik ke semua orang. Kamu bilang, siapa yang terlalu baik ke semua orang? Baiklah, baiklah. Ini dibuat untukmu puas sekarang. Mau makan atau tidak terserah. Sangat puas, bukan cuma kurang bagus. Tapi sangat buruk. Gu Dingliu. Sadarlah.
Bisakah kamu menjauhi Gu Meijia? Gu Sijun ini benar-benar belum pernah akting sebelumnya. Evaluasinya sangat objektif. Kata-kata adik kandungnya sangat tepat. Anak angkat itu. Dia jelas-jelas sedang menjilat berlebihan. Semua ini omong kosong. Mungkinkah yang dikatakan si Jun justru benar? Meijia dia benar-benar? Apa yang sedang kupikirkan? Meijia sangat mengagumiku. Tidak mungkin dia mau mencelakaiku. Apa kamu begitu tidak mau menerima kenyataan? Kenyataan apa? Pergi kau. Aku tidak mau bicara denganmu. Aku tidak mau. Hari ini aku harus mengajarimu. Apa itu akting yang sebenarnya? Obatnya sudah siap? Baik. Nanti kamu taburkan langsung di semangkanya. Nanti ada kencan berdua. Aku akan menahan Huo Qingyan. Kamu dan Duda Zhuang. Langsung saja masuk. Langsungkan siaran langsung, adegan panas. Cara mainmu cukup kejam ya. Kakak baikmu ini, Gu Mingye, akan hancur reputasinya. Yang kuinginkan adalah mereka tidak bisa bangkit lagi selamanya. Baik. Mereka berdua tidak akan makan semangka yang kamu beri. Lalu bagaimana? Kesalahan yang pernah dilakukan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. King Tong, Ada apa? mau makan semangka? Makasih ya. Antarkan untuk Kak Si Jun dan Kak Xia. Aku masih harus mengantarkan untuk kakak Qingyan. Baiklah. Kencan untuk pemenang dimulai. Sekarang kalian bisa membawa lentera malam dan naik ke lantai atas. Ada apa? Agak pusing. Kok aku juga agak pusing ya? Ayo cepat-cepat selesaikan kencan ini, biar bisa tidur lebih awal. Ya, Aduh, Kak Qingyan, tolong aku. Ada apa? Perutku sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Baik, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Kak, aku ikut. Lampu aku mana? Wah, tidak baik. Kakak beradik keluarga Gu kena musibah. Apa? Tuan Gu, jangan pukul lagi. Berani-beraninya mengincar adik perempuanku, aku, si tuan muda, akan membunuhmu. Kalau dipukul lagi, bisa mati orang. Apa yang terjadi di sini? Kok bisa mereka berdua? Kakak beradik keluarga Du diam-diam memberikan obat kepada Gu Mingye dan Gu Sijun bermaksud memanfaatkan kegelapan dalam acara ini untuk memaksa kakak beradik mereka, kakak laki-laki dan adik perempuan. Untungnya, mereka bertukar kamar, baru bisa terhindar dari malapetaka. Apa? Aku tidak bersalah, aku hanya salah masuk kamar. Apalagi, adikmu juga tidak ada di kamar. Tidak bersalah. Kamu cuma anggota kelompok pecundang, berhak apa masuk kamar? Kalau bukan karena aku dan adik bertukar kamar, sekarang, adikku sudah jadi korbanmu. Tuan Gu, ini semua salah paham. Salah paham? Kamera di kamar, dengan jelas merekam wajah kalian yang menerobos masuk. Aku sudah telepon polisi. Bilang saja pada mereka. Tuan Gu, semua ini adalah adikmu yang menyuruh kami melakukannya. Betul, obatnya juga Gu Meijia yang memasukkan. Meijia, apa yang dia katakan benar? Aku. Mana mungkin aku berbuat jahat pada kakak-kakakku sendiri? Apa untungnya buat aku? Kamu kan bilangnya beda. Cepat bawa mereka pergi. Mereka berdua ini sengaja mengulur waktu. Aku tidak bersalah.
Si kakak keempat. Kamu percaya aku, kan? Tentu saja aku percaya kamu. Kakak keempat, si Jun di mana? Keracunan Shijun lebih parah dariku. Sudah dibawa ke rumah sakit lebih dulu. Dia minta aku urus dulu kakak beradik keluarga Du, baru nanti cari dia. Sekarang langsung ke rumah sakit. Berita terbaru, selebgram Du Qingqing dan adiknya ternyata berusaha dalam acara ini terhadap Gu Mingye dan adik perempuannya melakukan tindak kejahatan. Untungnya berhasil dicegah tepat waktu. Kini telah ditangkap polisi. Diketahui, acara saudara kandung cinta ini akan dihentikan siarannya untuk waktu lama. Dapat semangka di mana? Lumayan manis. Bukan aku yang ambil. Ini Gu Meijia yang kasih ke aku. Apa katamu? Ada apa? Jangan makan. Kamu kan bintang besar, harus jaga bentuk tubuh. Ada apa? Ada orang yang mau celakai kita. Kamu harus percaya aku, tukar kamar denganku. Lalu laporkan ke polisi. Baik, aku percaya kamu. Selamat, host. Berhasil menggagalkan rencana Du Qingqing. Tugas menyelamatkan Gu Mingye sudah setengah selesai. Sekarang, saatnya mulai setengah sisanya. Sudah baik kan? Mau aku carikan rumah sakit yang lebih bagus? Aku akan segera kirim orang. Dokter terbaik sudah ada di sini. Si Jun sudah lepas dari bahaya, tinggal dirawat 2 hari lagi bisa pulang. Untung dibawa ke rumah sakit cepat. Kalau tidak, bisa berakibat fatal. Kakak tenang saja. Lihat, aku kan baik-baik saja. Lagi-lagi dia bisa lolos. Oh ya, kakak. Sumber racunnya sudah diselidiki? Yaitu semangka yang kamu makan. Semangka? Semangka itu dari Gu Meijia yang minta aku berikan ke kalian. Aku mana tahu semangka itu diberikan Du Qingqing padaku. Aku juga tidak tahu, kok. Lagi pula, aku juga makan. Aku juga sampai sakit perut. Kalau tidak percaya, tanya kakak Qingyan. Tapi dokter bilang kamu baik-baik saja. Kalian sudah punya adik kandung, lalu tidak mau aku lagi. Meijia. Si Jun. Hari ini terima kasih ya. Dan juga, maafkan aku kalau dulu marah-marah padamu. Aku akan berubah. Meijia. Masih belum menghancurkan ilusinya tentang Gu Meijia. Sekali ini, terima kasih banyak kepada Nona Si Jun. Sudah memberi arahan tepat waktu pada Mingye kami, membuatnya meminta maaf pada juri. Nah, tadi penulis skenario Zhao langsung mengirimkan naskah dari sebuah IP besar kepadanya. Bukankah ini kabar baik? Kamu masih belum buru-buru lari ke sana untuk memberitahunya? Terima kasih. Selamat, host. Misi menyelamatkan Gu Mingye telah selesai. Aku ingin istirahat. Baik, kita pergi dulu. Kamu kok masih belum pergi? Maaf ya, ini semua salahku. Aku yang tidak melindungimu dengan baik. Saat kejadian itu terjadi, kamu juga tidak ada di sana, jadi bukan masalah minta maaf, apalagi itu bukan salahmu. Bukan. Maksudku dulu, kalau dulu bukan karena aku, kamu tidak akan diculik orang. Juga tidak akan terjadi hal seperti hari ini. Apa katamu? Maksudmu? Dulu aku diculik orang? Karena kamu? Bagaimana mungkin? Dulu kamu masih sangat kecil. Aku ingat, malam itu kita di villa keluarga Gu, merayakan ulang tahunmu. Karena aku sesaat bermain-main, membawamu keluar dari halaman, hingga meninggalkan pandangan orang dewasa. Seharusnya aku selalu menemanimu. Tapi apa? Saat itu, aku terlalu kecil. Karena aku lapar akan kue lapis Nenek Liu, sesaat linglung, lari ke dapur, dan meninggalkanmu sendirian di tempat itu. Masa? Hal yang sudah lama membebaniku di hati, akhirnya sekarang aku ungkapkan. Bunuh atau siksa, terserah kamu. Membunuhmu sayang sekali. Lebih baik kamu menjadi budakku seumur hidup. Kalau begitu, Yang Mulia Ratu, apa yang kamu inginkan? Aku ingin minum yang paling sulit dibeli, itu mango pomelo sago, dan yang antriannya di persimpangan panjang sekali. Bakpao isi kepiting, dan yang baru dipanggang, kue beruang, dan... Cukup segitu saja. Baiklah, sekarang aku akan pergi membelikannya. Tunggu aku ya.
Hei, sistem, tugasku sudah selesai. Poin prestasinya sudah masuk belum? Ya, Tuan, Anda telah mendapatkan cukup poin prestasi dan dapat menyelidiki kebenaran tentang penculikan dulu. Tidak perlu. Kebenaran tahun itu aku sudah dapat petunjuk. Sekarang aku sudah punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hal penting apa? Gu Meijia menjatuhkan kakak sulung, kakak ketiga, kakak keempat, tugasnya semua gagal. Sekarang dia paling penting harus melakukan apa? Terhadap kakak kedua, Gu Mingli, dia akan bertindak. Benar. Aku harus waspada. Sistem, cepat buka toko item. Aku mau lihat masih ada apa alat yang cocok. Si sampah Du King King ini cepat selesaikan, agar dia tidak membongkarku lagi. Tenang saja. Mereka kakak beradik itu tidak akan berani bicara sepatah kata pun. Kakak kedua, kamu bikin aku kaget. Sedang mencarimu di mana-mana. Barusan kamu telepon siapa? Aku telepon detektif swasta. Kalian semua sudah tidak mau aku lagi. Aku mau cari orang tua kandungku. Omong kosong. Kapan kakak kedua bilang tidak mau kamu lagi? Dengar mereka bilang kamu sakit perut karena makan. Nanti kakak kedua periksa kamu. Sudah kuduga, kakak kedua yang paling baik padaku. Harus cepat-cepat mengacaukan keberuntungan Gu Mingli. Oh ya, kakak kedua, kamu belakangan ini sibuk apa? Tidak pulang ke rumah juga? Sedang sibuk mempersiapkan operasi untuk Pak Deng. Pak Deng? Yang itu, kalau menginjak kaki bisa bikin ibu kota gemetar? Pak Deng itu? Benar, orang penting itulah. Kalau kamu gagal dalam operasi orang penting itu, bagaimana jadinya? Aku akan menguruskan kamar rawat inap untukmu saja. Kenapa harus kesini istirahat di tempat kak? Kan gak nyaman. Aku kan gak sakit, ngapain repot-repot gini? Kak, operasi Pak Deng ini sulit banget ya. Sampai dokter hebat sepertimu aja sampai harus hati-hati banget. Operasi kali ini memang sangat sulit. Ini butuh kombinasi pengobatan timur dan barat. Di seantero Tiongkok, cuma aku, kakmu, yang bisa melakukannya. Oh iya, lihat ini. Untuk menyiapkan satu set jarum ini, aku menghabiskan waktu sebulan penuh. Hah? 2 jarum ini kok warnanya emas? Ini adalah 2 jarum yang paling penting. Ini yang menentukan keberhasilan operasinya. Terus operasinya kapan? Waktu operasinya besok jam 10 pagi. Udah malam nih, kamu istirahat dulu ya. Dah, Kak. Istirahat yang cukup. Dah. Halo, besok jam 10 pagi, suruh semua media datang ke rumah sakit untuk meliput operasi Pak Deng yang dilakukan oleh Gu Mingli. Bersiaplah untuk kehilangan segalanya, kakak baikku. Siapa? Halo, saya datang untuk mengambil kantung jarum untuk operasi Dr. Gu besok. Terima kasih. Buang sampahnya. Bau sekali. Baiklah. Suster. Apakah kakak saya ada di kantor? Dr. Gu tidak ada di kantor. Dia baru saja pergi ke Bangsal untuk ronde. Bangsal? Terima kasih. Sama-sama. Sudahlah, lebih baik cari kakak kedua besok saja. Dr. Gu, apakah Anda yakin dengan operasi ini? Dokter Gu, untuk operasi kali ini, apa yang ingin Anda katakan? Wartawan-wartawan ini kenapa sih? Tidak tahu. Sepertinya datang untuk meliput kesuksesan operasi Anda. Saya tidak butuh. Tuan Gu, nyawa ayah saya sekarang ada di tangan Anda. Mohon perhatiannya. Keluarga Deng bicaranya ada maksud terselubung. Operasi hari ini sama sekali tidak boleh gagal. Mengerti?
Halo, operasi kali ini terbuka sepenuhnya untuk keluarga pasien. Anda bisa melihat semua yang terjadi di dalam ruang operasi melalui jendela observasi. Silakan lewat sini. Ada apa? Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Sepertinya terjadi perdarahan hebat. Perdarahan hebat? Kok bisa terjadi perdarahan hebat? Gu Mingli, apa yang kau lakukan? Mau membahayakan ayahku? Hancurkan pintunya. Kalian tidak boleh masuk. Aku mau nyawa Gu Mingli. Minggir. Jangan bergerak. Kamu siapa? Aku adalah adik kandung Gu Mingli. Pak Deng sedang dalam tahap kritis operasi. Kau nekat masuk, hanya akan membunuh ayahmu. Kakak. Kak kedua entah kenapa salah langkah, membuat Pak Deng mengalami perdarahan hebat. Kalau operasi ini diteruskan, ini bisa sangat berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan ayah dibunuh oleh Gu Mingli. Hancurkan pintunya. Tunggu dulu. Aku jamin dengan seluruh perusahaan keluarga Gu. Operasi harus dilanjutkan. Kalau kau nekat masuk dan terjadi sesuatu pada Pak Deng, kau yang bertanggung jawab penuh. Baik, aku tidak masuk. Kalau ada sedikit saja masalah pada ayahku, seluruh keluarga Gu akan kubinasakan. Bodoh, kau masih belum sadar, Gu Mingli sudah hancur total, kan? Gu Sijun, dengan tanganmu sendiri kau hancurkan seluruh keluarga Gu, jadi jangan salahkan aku. Operasi selesai. Dokter Gu akan keluar. Cepat katakan, apa yang kau lakukan pada ayahku? Dokter Gu, apakah Bapak membunuh pasien? Dokter Gu, tolong Anda menanggapi langsung kecelakaan operasi ini. Bagus, berbelit-belit. Apa ayahku sampai tewas karena pengobatanmu? Aku habisi nyawamu. Kau mau apa? Mau apa? Adik perempuanmu sendiri baru saja bilang, kalau ada apa-apa, seluruh keluarga Gu akan ikut mati. Ayo, serang. Siapa yang berani? Ayah baik-baik saja? Berkat keahlian luar biasa Dokter Gu, tentu saja aku baik-baik saja. Tapi tadi selama operasi, memang ada sedikit kejadian tak terduga, tapi secara keseluruhan, operasi ini sangat sukses. Berdiri apa lagi? Segera minta maaf pada Dokter Gu. Dokter Sakti Gu, tadi aku terlalu gegabah, sungguh minta maaf, hukum atau marahi aku, terserah dokter. Terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Tidak perlu begitu. Ini semua tugas saya. Lihat, ini baru dokter sakti sejati. Cepat laporkan. Dokter Gu. Tidak usah, terima kasih, ayahmu baru sembuh, bawalah dia istirahat. Oh, baik, ayo, ayah. Mana mungkin operasinya berhasil? Aku jelas-jelas sudah mematahkan 2 jarum emas. Benar, kan? Apa yang kau omongin? Tunggu dulu. Hah, Ini barang kakak laki-lakiku. iya, ini punya dokter Gu. Jarum perak untuk operasi besok. Aku mau bawa ini untuk disinfeksi. Boleh aku lihat? Boleh, silakan. Aduh, 2 jarum emas yang paling penting ini kok hilang. Itu yang itu? Hah? Iya, tapi kok jadi begini? Besok sudah mau operasi, gimana ini? Serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Hah? Beri padaku. Baiklah kalau begitu. Sistem. Tukar item pemulihan. Pulihkan jarum emas. Kalau tidak ingin orang tahu, kecuali kamu tidak melakukannya. Di kantor kakak semuanya kamera pengawas. Kamu bohong, aku sudah memeriksanya. Ini kan kamu mengaku itu perbuatanmu sendiri, benar kan? Kamu lagi-lagi tidak punya bukti. Bagaimana mungkin aku tidak punya bukti? Kamu sendiri yang mengatakannya. Kak, kamu dengarkan? Meijia. Kak,
Kak, aku salah, aku benar-benar salah, aku mohon padamu, aku mohon, maafkan aku, Kak. Kak, sebenarnya salah apa yang telah diperbuat? Kenapa kau melakukan ini? Kak, kau tidak bersalah padaku. Iya, aku punya masalah dengan anak Pak Deng. Aku sedang tidak berpikir jernih. Baru, Kak, maafkan aku. Kamu punya masalah dengan Pak Deng? Atau dengan kakak? Tentu saja dengan Pak Deng. Kak, sebelum operasi, aku sudah ingin mengingatkanmu. Tapi sudah terlambat. Kak, aku salah, maafkan aku. Aku mohon padamu. Aku mohon, maafkan aku, Kak. Pulang dan renungkanlah perbuatanmu. Merenung di rumah? Baik, aku pulang. Aku pulang dan pasti akan merenung dengan patuh di rumah. Cepat bangun. Memalukan sekali di depan umum. Aku segera pulang. Kak, kau begitu saja membebaskannya? Lagi pula, dia kan adik kita. Kasih dia kesempatan lagi ya. Kamu juga cepat istirahat. Kakak-kakak Gu terhadap Gu Meijia memang terlalu memandangnya dengan kacamata kuda. Kalau lain kali mereka lagi-lagi dibujuk rayu oleh Gu Meijia. Kapan tugasku ini baru bisa selesai? Tidak boleh. Harus cari cara. Hancurkan pandangan itu sepenuhnya. Si Jun, lihat ini. Kemarin kamu minta aku selidiki urusan keluarga An Meishin. Sudah ada hasilnya. Ternyata, aku nemu caranya. Si Jun 2 hari lagi adalah ulang tahunmu yang ke-24, mau merayakannya seperti apa? Aku sudah dewasa begini ngapain masih merayakan ulang tahun? Tentu saja harus dirayakan. Tidak peduli sudah berapa umur kamu tetap adik kami. Ya lagi pula ini adalah pertama kalinya kamu merayakan ulang tahun di keluarga Gu nanti. Kakak ketiga akan mendesainkan untukmu gaun putri yang paling cantik. Aku sudah minta cuti dari syuting. Di hari ulang tahunmu nanti, sepanjang hari akan melayani putri kecil kami. Kalau gimana kalau kita adakan untuk si Jun pesta ulang tahun yang meriah? Bagaimana? Bagus, aku setuju sekali. Nanti aku akan membuat si Jun menjadi putri kecil tercantik di dunia. Bagaimana menurutmu? Semuanya ikut kakak-kakak saja. Aku agak tidak enak badan. Meijia kenapa? Mungkin sedang tidak mood saja. Ah, sudahlah, kita makan saja. Sudah sampai kapan lagi? Kamu masih tidak buru-buru. Master itu pernah bilang asal Gu Sijun kembali ke keluarga Gu dan melewati usia 24 tahun, maka kita tidak akan bisa merebut keberuntungan keluarga Gu darinya lagi. Tidak boleh. Dia tidak boleh hidup melewati usia 24 tahun. Tenang saja, aku sudah mulai bertindak. Cepat, dia beberapa hari lagi akan berulang tahun. Dia harus mati besok. Si Jun, kami pergi kerja dulu. Kamu istirahat yang baik di rumah. Kalian hati-hati di jalan. Pelan-pelan di jalan. Dah, tah. Nona, ada orang yang mengirimkan ini. Baik, terima kasih. Tidak menyangka. Dulu yang menculikku adalah dia. Nona, silakan cicipi kue yang saya buat. Baik. Terima kasih ya, Ibu Liu. Aku ingat, tahun aku diculik, kebetulan juga hari ulang tahunku. Kamu sepertinya memberi King Yan juga membuat sepotong seperti ini, kue lapis. Oh, iya. Tuan Muda King Yan, paling suka kue yang aku buat. Justru kamu, menjauhkan Huo King Yan, juga merusak lebih dulu kamera di halaman. Jadi penculik bisa begitu dengan mudah menculikku. Kamu merencanakan penculikan ini. Benar-benar sempurna ya. Aduh, Nona,
Ini tidak bisa sembarangan dikatakan. Bagaimana mungkin aku menculik Anda? Kamu mau membangun rumah untuk keluargaan kalian. Untuk dua putrimu, membuka jalan. Kamu biarkan putri bungsumu, Anne Meisin, mencuri segala yang menjadi milikku, merebut dari keluarga gu kami. Semua keberuntungan. Dengan begitu, keluargaan kalian baru bisa sukses besar. Kamu juga baru bisa dari pembantu menjadi nyonya kaya. Benar kan yang kukatakan? HMPHM. Ternyata kamu tahu semuanya. Tapi, HMPH, sudah terlambat. Kamu memberiku racun. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Masih ibu yang hebat. Bisa bersembunyi selama bertahun-tahun. Itu kan, demi membunuh pasanganku dengan lancar membawamu masuk ke keluargaku, belum sepenuhnya menguasai keluargaku, aku tidak akan membuka identitas. Kalianlah membunuh orang tuaku. Benar. Kamu. Tenang saja. Saat mereka mati, sangat menderita, hahaha. Kamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku khawatir kamu. Tidak ada kesempatan lagi. Dulu waktu menculikmu terjadi sedikit kecelakaan gagal membunuhmu, tapi hari ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau aku mati di rumahku, keempat kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tetap tidak akan bisa kabur. Jadi Ibu Liu akan pura-pura mati. Nanti kita bilang ke mereka. Melihat kamu dibunuh, untuk membalaskan dendamu, aku mengejarnya dan tak sengaja jatuh sampai mati. Wahahaha, kakak-kakakmu yang bodoh itu. Menurutmu, mereka masih akan terus menyelidiki? Nanti, karena aku membalaskan dendamu, mereka akan jadi lebih baik padaku. Semua kasih sayang untukmu akan dialihkan sepenuhnya padaku. Nanti keberuntungan keluarga Gu akan sepenuhnya menjadi milikku. Kamu kenapa? Kamu benar-benar mengira aku akan makan makanan yang kamu buat. Serang bersama. Berhenti. Ternyata kami tragedi keluarga ini semuanya karena kalian yang menyebabkan. Kau membunuh orang tuaku, menculik adik perempuanku. Aku akan mengirim kalian ke neraka. Kakak keempat, dengarkan penjelasanku. Diam, siapa kakakmu? Aku sangat menyesal. Ternyata selama ini tidak menyayangi adik kandung sendiri, dan memberikan semua kasih sayang kepada musuh seperti kamu. Aku tahu aku salah. Aku mohon pada kalian, lihatlah jasaku selama bertahun-tahun ini, meski bukan prestasi besar, paling tidak ada jerih payahku. Diam. Kau masih berani merengek di sini? Polisi akan segera tiba. Aku akan menuntut kalian untuk membayar hutang darah dengan darah. Mulai hari ini keluargaan akan benar-benar lenyap. Keluargaan akan benar-benar lenyap. Tidak. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Adik, maafkan aku, sungguh. Aku benar-benar brengsek. Kamu memukulku. Mau apa? Kamu memukulku? Kamu mau apa? Aku yang bodoh. Sejak di rumah sakit, seharusnya aku sudah menyadarinya, kalau tidak akan membuatmu terjerumus dalam bahaya. Ini juga salah kakak ketiga. Kakak ketiga dulu perhatiannya padamu terlalu sedikit. Ini semua salah kakak pertama. Tidak segera menyadari membuatmu menderita. Semuanya sudah berlalu. Tidak boleh. Kita harus membalasmu. Kami akan mengadakan pesta ulang tahun terbesar, mengundang semua orang terkemuka di ibu kota, untuk merayakan ulang tahunmu. Benar. Surat undangan putri sulung keluarga Gu ini tidak mudah didapat. Baik. Katanya,
Saudara-saudara keluarga Gu mengundang semua orang penting di kota ini untuk putri sulung keluarga Gu. Merayakan ulang tahunnya. Putri sulung keluarga Gu ini hilang bertahun-tahun. Akhirnya nasibnya berubah menjadi baik. Yang berulang tahun datang. Selamat ulang tahun. Cepat, ucapkan permintaanmu. Gu Sijun. Apa yang terjadi padaku? Aku kembali lagi. Bahkan lebih otentik daripada Beijing asli. Cepat sekali, langsung terlempar ke masa lalu. Bukannya dia ada di sini, lagi pengen makan bebek panggang, ya? Bukan, kakak Gu. Bukannya tadi kakak bilang cepat sekali. Terlempar ke masa lalu. Sekarang lagi tren wanita kuat. Oh, Nasib wanita harus di tangan wanita sendiri. oh. Naskahmu sudah ketinggalan zaman. Pulang sana, belajar lagi.